Hai Indonesia. Hai Millennials, ketemu lagi di pagi hari ini di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada gue Ditan Sudiro dan ada si Kuning. Iya, ada aku Nuka Azita di sini. Masih setia nemenin kalian semua kira-kira 1 jam ke depan lah ya. Kita berdua akan berbagi cerita, berita, tips. Yang pasti berkaitan tentang Indonesia lah. Dan ngomong-ngomong ini kita rame banget ya baju. Iya sih, gue udah rame, lu rame. Itu abstrak, bentuk apa sih ceritanya? Ini lukisan abstrak. Ceritanya mau ngapain? Nggak itu? tahu. Gambar apa? Lu beli asal beli pasti. Gue beli karena gue nggak tahu nih gambar apa nih gue bayarinnya. Karena promo. Itu nomor 1 sih. Gitu. Iya makanya, ini anak coraknya apa ya gitu. Tapi udah pink ada, merah ada, kuning biru ada, Magiku Hibini. Mejiku Hibini, Mejiku Hibini, ya? merah, jingga, Ada kuning, juga jingga. hijau, biru, Kuningnya nila. nggak ada, kuningnya Ungu. Ungu nggak ada ungu. Ada ungu. ungu ada. Nila tuh warna apa sih? Ikan. Itu bukan ikan warna doang. dong. Jenis ikan. Nila kan ada warna nila ada. Ikan nila. Mejiku Hibini Nia apa? Apa tuh? Warna nila. Iya nila, Iya, warna warna nilanya apa? gimana? Tuh, bingung kan dia? Coba. Gue nggak mau lanjut sebelum gue tahu warna nila apa. Itu sih kayaknya. Dan nih. Perpaduan ungu sama merah gitu kali Ungu. ya. Ungu, iya. Oh iya, ungu. Oh, nggak ada. Pastel. Ungu muda kali ya. Ada dikit-dikit lah. Siratan, Iya, cielah siratan. Sinaran. Ini adalah nila dikit-dikit. Jadi hari ini baju saya bertemakan pelangi. Tapi lebih dominan merah. Pusing lama-lama. Iya kan, ini bertemakan pelangi ya. Ada pelangi. Enggak. Di matamu. Di bola matamu. Di dompetmu. Itu kalau denger tentang lagu itu kan lagu Jamrut tuh tahun 2000. Gue pertama kali belajar gitar tuh. Kuncinya A, gue inget banget. 30 menit, lama loh. Kan 30 menit lihat-lihatan doang. Gini ya? Iya bahkan gitu. matanya nggak perih apa? Kebayang nggak? Iya, 30 menit kita di sini tanpa suara, lihat-lihatan doang. Kebayang nggak, lihat-lihatan doang. Itu kalau cerita-cerita dongeng Majapahit udah kemana-mana itu pasti. Lah bukan lagi. Iya, cerita wayang kan? udah kemana-mana pasti kan 30 menit lumayan. Gitu. Nah, pagi ini kita udah berdua udah cukup cerah. Udah cerah bener. Ya udah Mejiku Hibini kalau Ditan, aku udah kuning koneng ya kan. Kalau kata Ditan udah sama kayak rambut warnanya. Iya bener, rambut lu mirip-mirip, baju lu mirip-mirip sama rambut. Kembaran kali ya, sengaja gitu kan. kali gue ya. Mudah-mudahan kalian semua yang lagi nyaksin kita berdua di rumah maupun dimanapun lah ya. Kalian juga semangat. Ya. Kalian harus ceria, harus sehat, bahagia terus biar imunnya naik. Iya, biar imunnya tetap terjaga, biar tetap sehat pastinya. Dan kayak biasa kita bakal membawakan informasi-informasi tentang Indonesia. Dan ini gue mau bahas tentang Kepulauan Indonesia. Kalau saya bahas tentang Kepulauan Indonesia, saya pasti bakal bahas ke Luka nanti. Jadi kita bakal ngebahas sesuatu berkaitan tentang Natuna. Lu udah pernah ke Natuna? Belum, Beb. Kalau ini belum. Ya ngapain patroli di Natuna? Iya, ngapain gue? Belum. Belum ya, ini secara geografis Natuna itu berada di garis terdepan yang langsung berhadapan-hadapan dengan beberapa negara tetangga. Jadi kalau zaman dulu sebutannya tuh pulau terluar kalau nggak salah. Kalau sekarang tuh pulau terdepan bahasanya ya. Bahkan nih lokasinya ini agak-agak menjorok ke tengah laut China Selatan. Dan ini rentan disengketakan, emang suka ribut masalah ini nih. Karena letaknya itu diapit oleh wilayah Malaysia juga, yaitu Semenanjung Malaya di barat dan Sarawak di Pulau Borneo. Ya, Kepulauan Natuna ini sempat masuk juga dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia ya. Makanya sampai sekarang ini masih kayak patoknya tuh yang dipermasalahkan. Tapi pada abad ke-19, Kepulauan Natuna ini masuk ke penguasaan Kedaulatan Riau dan masuk dalam wilayah Kesultanan Riau. Nah, saat Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ini menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat saat itu di Pulau Jawa. Iya, bener banget. Dan Natuna ini menyimpan 1000 kekayaan alam hingga potensi lautnya yang cukup melimpah. Ini diambil dari situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kekayaan sumber daya ikan laut Natuna cukup tinggi di Natuna. Jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah jenis ikan pelagis dan ikan pemersal. Ini kalau di Natuna mungkin kalau kita makan ikan wanginya cium banget pasti ya.
bakar ikan di sana gitu kan. Iya, yang nggak setiap saat bakar ikan kali. Ya? Di lautan. Iya kali juga di Tan, ya kan. Oke, ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan air dan kedalamannya sekitar 0 sampai 200 meter di bawah permukaan laut. Nah, ikan yang masuk dalam kategori pelagis adalah ikan tuna, ikan pedang, marlin, cakalang, tenggiri, dan masih banyak lainnya. Kalau ikan demersal adalah ikan yang lebih banyak tinggal di dasar laut untuk mencari makanan dan berkembang biak. Nah, ikan demersal yaitu ikan kerapu, ada ikan tongkol krai, tenggiri, ikan ekor kuning, udang putih, kepiting, dan masih banyak lagi. Oke, meskipun kekayaan lautnya nih sangat banyak, nelayan yang di sana nih ternyata harus mematuhi aturan penangkapan ikan yang berlaku, yaitu mereka harus menangkap ikan dalam batas yang diperbolehkan aja. Jadi sebenarnya nggak seluruh ikan yang tinggal di Natuna ini boleh ditangkap. Gitu. Iya dong. Ada batasannya. Ada batasannya. Jadi memang selain menjadi habitat ya bagi beragam biota laut, Natuna juga memiliki cadangan gas alam di bawah lautnya yang diperkirakan ini mencapai 14 juta barel. Bahkan begitu banyak ya cadangan gas tersebut disebut sebagai cadangan gas raksasa di wilayah Asia Pasifik. Natuna juga memiliki cadangan minyak bumi yang besar di lautnya yang mencapai 100 juta barel. Pantas agak ribut ya. Makanya kan di sana pengeboran minyak ini kan diributin mulu ya. Diributin mulu, dan emang kadang-kadang negara tetangga juga nih matok di sini kok tiba-tiba pindah. Ya namanya juga tetangga gimana? Namanya juga tetangga, lu kayak nggak paham aja. Tetangga masa gitu Kayak nama acara ya. Tapi lu ada ini nggak, pernah kejadian nggak sih kayak sama tetangga gitu kan? Ini kan Indonesia sama negara-negara tetangga di Pulau Natuna ya. Kalau gua ada tuh, rumah gua yang di Bogor kan tinggalin sama mertua ya. Entah kenapa tetangga gue itu lebih tinggi. Dia bikin jadi bagian taman kecilnya tuh sama dia dibikin tinggi. Nah karena tinggi bisa ngintip. Nah terus buat apa nih? Siapapun yang tinggal situ kan dikontrakin, siapapun tinggal situ pasti diintipin pengen tahu aja mertua gue ngapain. Akhirnya gue tinggiin. Sebel ya gue kalau punya tetangga gitu tuh kepo banget. Lu ada gitu. Tangga daerah lo gak ada yang berani lah ya sama lo? Hah? Gak juga. Emang gue siapa sih? Gue mah apa tuh Dita? Kan jagoan yang megang dari kecil. Gak ada lah, gue jago-jagoan. Gak ada lah ya. Terus lu terkenal apa? Di tetangga lu terkenal yang gue gak pernah main soalnya. Asik gak pernah main. Sekali keluar jauh gitu. Jadi kalau pulang ke rumah benar-benar cuma buat istirahat. Gue gak pernah main sama anak komplek. Gak pernah main ya. Kalau ini sekarang lagi tren di daerah gue, tetangga daerah gue. Kayak gitu. Covid. Ya. Si ini Covid lagi, si itu Covid. Itu mah nggak di mana-mana deh kayaknya ya. Lagi kan? tren lagi. Teman gue ada loh, dia berbagai varian kena mulu. Heran gue sama dia. Sampai gue DM cuma gini, yakin? Lu kena lagi? Iya, gue kok positif. Astagfirullahaladzim, tuh virus demen banget sama badan lu. Iya, asli ada. Jadi daerah gue sekarang gitu. Iya lagi banyak-banyak. Tumben maskeran, iya keluarga gue kena lagi gitu. Iya, heran deh, itu varian demen banget ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, kita bakal ngebahas lebih detail lagi tentang Pulau Natuna. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Cuma di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Yes. Masih sama Nuka dan juga Ditan. Kalau tadi kita udah ngomongin soal Kepulauan Natuna, ini masih nyambung. Yeah. Karena memang tema besar kita hari ini Kepulauan Natuna ya gitu. Nah jadi katanya ini Kabupaten Natuna ini terkenal dengan sejumlah tempat wisata yang sangat mempesona dan juga menakjubkan, lengkap dengan sumber daya alam yang melimpah. Nah berikut kita punya tempat wisata di Natuna yang wajib kamu kunjungi. Kira-kira ada apa aja? Yang pertama ada Masjid Raya Natuna. Nah, Masjid Raya ini jadi ikon banget bagi Kabupaten Natuna ya. Bentuknya besar dengan luas keseluruhan mencapai 5.500 meter persegi dan bisa menampung hingga 5.000 orang. Masjid ini juga terletak di Ranai, ibu kota Natuna. Dan sekilas masjid ini punya kemiripan dengan Taj Mahal di India. Aku jadi penasaran ya kan. Dan dinominasi oleh warna hijau dan juga kuning telur.
Masjid ini punya 4 menara dengan ketinggian masing-masing 17 meter. Dan selain itu desain masjid ini juga cukup unik dengan adanya lubang angin yang membuat suhu udara tetap sejuk. Mungkin walaupun nggak pakai AC tetap dingin kan ya. Jadi pintu masuk ke masjid ini cukup besar, terus dibelah dengan taman dan juga ada sungai sepanjang 1,2 km. Wah, gede banget. Pantas dibilang mirip sama Taj Mahal dari India ya. Iya, betul. Dan selanjutnya ini ada juga yang namanya Batu Madu. Ini letaknya ada di Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna. Yang namanya Batu Madu ini bisa ditempuh sekitar 45 menit lah dari kota Ranai ya, yang merupakan ibu kota Kabupaten Natuna. Nah, Batu Madu ini memiliki pemandangan pantai yang indah dengan banyak pulau kecil yang terdiri dari bebatuan granit besar. Sebenarnya sih kalau mau ke sini lebih enak berkunjung kalau ini ya ke Batu Madu kala air lautnya lagi surut. Soalnya kita akan bisa melihat hamparan pantai yang luas, juga bebatuan granit yang terlihat jelas. Nah, di tempat wisata ini juga dilengkapi dengan berbagai warung yang menyediakan makanan khas dari Natuna, terus ada toilet, area parkir juga sedia semuanya, serta tempat penyewaan untuk berbagai macam wahana permainan air. Ya, selanjutnya ada pantai Cemaga. Nah, ini bertentangan dengan bentangan kok bertentangan. Sorry. Gue jadi pengen ketawa. Bentangan pantai maksudnya ya. Bentangan pantai Cemaga ini bisa mencapai radius 5 km dari bibir pantai hingga tepian batas air. Seperti halnya pantai lain di Natuna, terdapat juga banyak batuan besar di sini ya. Dan tidak hanya itu aja, airnya juga jernih. Terus perairan yang tenang bisa jadi tempat yang cocok untuk melakukan banyak aktivitas mulai dari berenang, snorkeling, dan lain-lain. Jarak pantai Cemaga dari Ranai adalah sekitar 23 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit aja. Sayangnya tidak ada penginapan yang tersedia di pantai ini ya. Jadi bagi kalian yang ingin menginap, ya mau tidak mau harus tinggal di rumah warga sekitar. Selain itu tidak ada juga restoran tersedia, sehingga lebih baik kamu membawa bekal makanan. PR juga ya. PR, tapi biasanya itu warga udah jualan kok, pengalaman gue ya. Harusnya ya. Gitu, soalnya tapi takutnya kan karena namanya ya Natuna gitu kan. Orang dengernya kayak, iya, maksudnya ada tapi terbatas. Iya, prepare lebih baik bawa lah. Betul, dan selanjutnya ada juga yang namanya Tanjung Datuk. Ini buat kamu kalau mau ke Tanjung Datuk ini harus mengerahkan tenaga ekstra ya. Jadi kalau misalnya senang yang agak-agak berat gitu, Tanjung Datuk ini bisa jadi pilihan. Karena Tanjung Datuk ini terletak sekitar 60 km atau 1 jam waktu tempuh dari Ranai. Dan untuk mencapai tempat ini kita perlu melewati jalan atau medan yang cukup terjal. Nanti setelah sampai di parkirannya kita bisa menelusuri jalanan ke bawah untuk menuju pantai Pasir Putih. Dan di sini deh kita bisa menemukan deburan ombak yang menghantam tebing, juga kolam-kolam kecil yang terbentuk akibat kikisan deburan ombak. Nama Tanjung Datuk berasal dari adanya susunan batu yang cukup aneh. Jadi konon nih menurut masyarakat sekitar susunan batu tersebut nih menyerupai wajah manusia yang sedang menggunakan tanjak atau topi khas Melayu. Maka dari itu mereka menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Tanjung Datuk. Ada datuk-datuknya soalnya. Ada datuk-datuk, bukan batuk ya. Oh, Itu batuk. Oke, selanjutnya ada Tanjung Senubing. Ya, lokasinya terletak di pantai timur Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Nah, tempat ini menawarkan pemandangan batu-batu purba berukuran besar dan juga goa yang terbentuk dari susunan bebatuan, serta dipadu dengan bentangan laut biru ya. Dan dengan hamparan batu yang unik dan juga menarik, Tanjung Senubing cocok untuk dijadikan spot foto. Salah satu spot foto yang bagus itu adalah Batu Sindu yang melegenda banget di kalangan masyarakat sekitar. Oke, dan selanjutnya ini ada Taman Batu Alif. Taksa Jahaho. Ngaji jadinya Ikro. Gue lulus Ikro bener. Bener. Ikro dong ya? Al-Quran udah lulus belum? Datang belum. Ya Allah. Belum, baru nyampe juz 20 apa waktu itu lupa. Oke, Taman Batu Alif ini terletak di tepi pantai Desa Sepempang. Dan di Taman Batu ini kita bisa menikmati pemandangan batu granit raksasa yang menakjubkan. Nggak cuma itu aja, kita juga bisa berjalan-jalan dan duduk di bagian atas batu granitnya. Dan pemeliharaan tempat wisata ini juga udah cukup baik. Karena kita bisa menggunakan beberapa rangkaian jembatan kayu di antara bebatuan. Dan kita bisa berjalan dari satu batu ke batu yang lainnya. Dan bisa bersantai sambil menikmati matahari terbenam ya. Ini bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan lah sambil menikmati senja.
minum kopi mungkin. Seru banget sih, makan jagung bakar. Lapar lu. Iya, ya kan. Selanjutnya kita punya tempat wisata dengan nama Pulau Senua. Pulau Senua jadi pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dan menurut bahasa setempat, Pulau Senua atau Senoa memiliki arti berbadan dua. Konon pulau ini merupakan inkarnasi wanita hamil yang bernama Mai Lamah. Nah, dari bentuknya juga Pulau Senua ini menyerupai perut yang sedang hamil ya. Pulau Senua terkenal dengan pantainya yang indah, bersih, dan dihiasi oleh pasir kuarsa putih. Sebagian Pulau Senua ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena memang pulau ini juga menjadi habitat kekah primata langka yang hanya ada di Kabupaten Natuna. Oh, menarik ya. Dan selanjutnya kita juga bisa menikmati wisata mangrove di Semitan. Jadi selain pantai dan batu granit, Natuna ini juga memiliki kawasan wisata hutan bakau yang indah. Lokasinya ada di muara Sungai Semitan. Dan kawasan mangrove ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas seru di sini, mulai dari menyusuri sungai dengan perahu, menikmati hutan bakau, dan melihat aneka ragam fauna yang tampak di sepanjang kawasan hutan mangrove ini. Dan kita juga bisa mengunjungi Kampung Lama Semitan yang menawarkan beragam kekayaan budaya dan kuliner tradisional. Serta bisa mencoba menginap di rumah warga lokal juga. Nih kalau menginap di rumah warga lokal di dekat pantai itu kalau di Pulau Seribu juga kayak gitu. Iya, adanya kayak gitu ya. Karena mungkin minim penginapan. Iya, jadi rumah-rumah warga dibikin sesuai standar hotel. Oh gitu? Iya, ya nggak hotel bintang 5 tapi sesuai standar. Iya, gitu. iya. Ada kamar yang memang memadai lah untuk kita inapkan. Iya, kamar dan toiletnya gitu. sudah memadai. Emang kelihatan banget bahwa itu direnovasi biar sesuai standar. Oh, oke. Selanjutnya kita punya Pulau Setai ya. Ini salah satu pulau eksotis dengan memiliki bibir pantai sepanjang 5 meter dan keindahan bawah laut yang tiada duanya. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Natuna menjadikan pulau ini sebagai destinasi utama yang harus dikunjungi nih. Dengan air laut jernih dan terumbu karang yang cantik, tempat ini memiliki beberapa spot menyelam yang bagus dan sangat cocok untuk melakukan snorkeling. Pengunjung juga dapat memancing ikan dengan tombak di perairan Pulau Setai yang memiliki ikan yang berlimpah. Ini kalau inget-inget ya, dulu gue punya ponakan gue nih, dulu pernah ini, ikut play, ikut teater. Oh kamu jadi apa? Aku jadi terumbu karang. Terus lu gimana gitu? Tahu gue nggak berani nanya. Oh oke, terumbu karang oke. Gue nggak berani nanya lagi. Oke, nggak kerasa nih udah habis waktu kita commercial break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita lagi ngebahas tentang keindahan wilayah Natuna. Ini kalau ngebahas Natuna tuh ya, kalau menurut gua ya, jaraknya jauh-jauh. Gila, perairannya luas ya? Perairannya luas banget dia, jadi kalau mau kemana 1 jam, 60 kilo. Gitu kan, medannya terus kayak gimana. Tapi seru banget sih. Ya pastilah, seru lah. Terus bawah lautnya juga oke. Iya, karena kan dia masih satu wilayah sama, berarti kalau satu wilayah sama Riau tuh sama Batam juga satu wilayah kan. Lu kan pernah ke sana. Mana Riau udah. Riau ya maksud gue Riau. Oh iya sorry Riau. Sun mungkin. Riau maksud gue. Jadi perairannya pasti modelnya pasir putih gitu. Cakep sih memang. Cakep sih memang. Oke. Beda lah gitu kan sama laut-laut lainnya gitu. Ya, jadi bukan hanya ini, kalau tadi kan di segmen awal kita juga ngebahas bahwa di Natuna tuh banyak sumber daya alamnya yang diperebutkan. Ternyata kepulauannya juga indah banget gitu. Oke, ini kalau kita ngebahas tentang Pulau Natuna, pasti kita bisa menikmati ini juga kalau sore-sore. Tapi gue ngebayang deh, kalau sore-sore di sana sih udah pasti senjanya bagus sih. Bagus. Udah pasti senjanya bagus kalau di sana. Bagus banget. Lo udah ya? Senja di mana nih? Riau. Oh. Kan masih daerahnya. Beda nih, ada Riau, ada Kepulauan Riau. Makanya jadi bingung kan nih. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau tuh Batam. Gue tuh yang Riaunya. Iya, yang bandaranya apa sih, Sultan? Lupa gue. Bukan Hang Nadiem. Beda. Lupa ntar. Oke, that's it, kita stop dulu ngomongin tentang panorama, ngomongin tentang tempat wisata. Sekarang kita ngomongin tentang makanan. Ya nggak afdol kayaknya kalau kita udah bahas soal
wisata tapi nggak kulineran, ya kan? Bener. Perut lapar dong. Nah di sana nih di Natuna ini banyak banget makanan khas yang sangat unik ya dengan tampilan yang beda-beda. Berikut ada beberapa makanan khas Natuna yang bisa jadi santapan kalau kalian lagi berkunjung ke pulau ini. Yang pertama ada namanya kernas, bener gak nyebutnya kernas? Iya, Kernas. kernas. Kernas ya, atau kasam ini terbuat dari bahan baku ikan tuna atau tongkol yang nantinya diolah dengan dicampur sagu butir. Nah sekilas tampilannya memang kayak nugget katanya. Nah kernasnya diolah menjadi bentuk kepingan dan biasanya dijadikan makanan cemilan. Kernas semakin enak dinikmati kalau lagi hangat dengan cocolan saus khas yang rasanya segar dan juga pedas pastinya. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya latoh silong. Ini kalau ngelihat tampilannya sekilas gitu ya, makanan ini tuh agak aneh gitu tampilannya ya. Tapi begitu dicicipin rasanya baru terungkap kelezatannya. Karena latoh silong ini terbuat dari tanaman laut yang kerap disebut anggur laut. Makanan ini disajikan mentah dengan campuran sambal sederhana yang terbuat dari cabai hijau. Latoh silong yang disajikan mentah ini juga dipercaya sangat baik untuk kesehatan ya. Tumbuhan laut yang alami ini juga mengandung tinggi serat dan kaya manfaat, terutama untuk sistem pencernaan. Ya, ada lagi tabel mando. Ini namanya aja lucu-lucu Unik-unik ya. Tabel mando. Gue gak kepikiran dah ngasih nama namanya tabel mando gitu. Tabel mando atau tipeng mando ini disebut-sebut sebagai pizzanya ala Natuna guys. Karena bentuknya yang bulat, tipis, kilas, tampak mirip kayak pizza Italiano ya. Tapi soal rasa, pizza Natuna ini jelas jadi juara. Tabel mando terbuat dari sagu bulir dan aneka seafood. Campurannya ada ikan tongkol, ikan tuna, kepiting atau gurita. Semuanya diolah segar karena Natuna memang berada di kawasan pesisir yang dikelilingi oleh laut. Dan tabel mando juga dilengkapi dengan kelapa muda parut yang punya bumbu yang khas. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya ini ada yang namanya calok. Calok ini bukanlah makanan utama. Colok nih. Ada anak kecil jalan sendiri, mari kita calok. Itu bukan Apa? colok. Culik. Culik. Jauh. Oke. Kalau calok ke colok Oke, tadi deket ya. Satu. Paksa deh Dita. Culik, Bang. Calok bang. Ciluk. Ciluk tuh yang itu, aci dicolok. Cilok. Cilok. Oke. Terus gak kelar-kelar. Maaf ya. Oke, makanan utama ini menjadi sebutan untuk sambal yang terbuat dari udang kecil. Biasanya si calok ini dijadikan makanan pelengkap yang punya rasa pedas dan asin. Calok ini biasanya jadi pelengkap pada olahan ikan asap atau ikan salai ya, sambal calok. Nah, sambal ini juga kerap dinikmati bersama dengan lalapan. Selain calok ada juga sambal padek yang terbuat dari fermentasi ikan. Ya, terus selanjutnya ada rudopedies. Budo. Ya Allah, gak kebaca. Budopedies. Budopedies, ya kan? Ini hidangan yang satu ini termasuk makanan legendaris masyarakat Melayu atau termasuk di Natuna. Nah, budopedies atau bubur pedas ini, maksudnya Bubur pedas. Ya Allah, iya. Bubur pedas ini merupakan makanan warisan Kesultanan Delhi yang sudah ada sejak 1909. Gak hanya di Natuna, ternyata bubur pedas juga ada di Medan, Riau, bahkan di Sambas ya. Nah, bubur khas Melayu ini punya rasa gurih dan biasanya disantap hangat dan dipercaya memberi efek menyehatkan untuk tubuh. Rasa bubur ini kuat akan rempah dan campuran bumbu dan isiannya juga terbilang komplit. Oke, dan Natuna ini memiliki sejumlah kesenian tradisi yang terancam punah. Ada 2 teater tradisi Natuna yang telah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda di Indonesia, yakni yang pertama adalah Mendu. Mendu ini merupakan salah satu kesenian khas Kabupaten Natuna yang berawal dari pulau laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun, dan Mendu ini berasal dari kata menghibur rindu. Cila, menghibur rindu. Rindu banget saya dihibur kali. Gitu, atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Pertunjukan Mendu ini dimainkan mulai dari pukul 9 malam yang kadang sampai diadakan semalam suntuk. Permainan ini dipentaskan di tanah lapang di mana para penonton bisa melihat sesuka hati. Dan kebanyakan penonton kesenian ini adalah petani dan nelayan yang bekerja seharian. Ya, kesenian Mendu menyebar di berbagai tempat yaitu di Bunguran Timur, Ranai, dan Sepempang ya. Terus ada di Siantan, ini ada di Terempa dan Langi, dan Mindai serta Tanjung Pinang.
Nah, keunikan dari seni mendo ini adalah bahwa cerita yang dimainkan tanpa naskah harus hafal di luar kepala. Dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian, sementara itu lagu-lagu yang dinyanyikan adalah Nomor 1, Lemak Lamun, Lakau, Catuk, Air Mawar, Jalan Kulon, Ilang Wayat, Perang, Meremas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan tarian Ladun, Jalan Runon, dan Air Mawar, Lemak Lamun, Lakau, dan Beremas. Oke, terus ada Ternyata juga. ini bener nih, Kepulauan Riau-nya Batam ini. Tahu lu? Iya kalau yang ini iya. Apa? Kok lu tahu lagu-lagunya? Enggak, tadi pas dia bilang Tanjung Pinang, Oh, oke. Kalau Tanjung Perak tepi laut. tapi Tanjung Pinang, siapa yang mau di Pinang? Iya. Yeah. Oke. Selanjutnya ada juga yang namanya Langlang Buana. Ini Langlang Buana ini merupakan Melanglang Buana. ini teater, nama teater. Iya. Kamu sih melanglang Buana terus. Enggak. Kamu tahu nggak ada teater juga di Jakarta Pusat di FX? Iya, Iya. FX. Teater Jakarta 48. Beda ya? Lu Beda ya? tabok lu ya. Beda ya? Nah ini Benjol nih kena hak. ini yang kita omongin adalah Langlang Buana. Ini merupakan salah satu teater tradisi yang lahir dan tumbuh di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Langlang Buana ini merupakan nama salah satu bentuk teater tradisi, nama grup dan nama judul lakon yang dipentaskan, serta nama salah satu tokoh yang ada di dalam lakon tersebut. Teater tradisi Langlang Buana ini dicetuskan oleh Datuk Kayawan Muhammad Benteng sekitar akhir abad ke-19. Beliau adalah penguasa yang memimpin daerah Ranai pada masa dulu. Setelah beliau wafat, teater tradisi ini akhirnya diteruskan oleh anaknya yaitu Datuk Kayawan Muhammad Rasid sekitar tahun 1930-an. Kemudian Datuk Kayawan Muhammad Benteng juga merupakan pemimpin dari kelompok teater tradisi yang secara spontan diberi nama Langlang Buana. Kan kalau ada orang kan bilang makanya ngelanglang Buana mulu sih lo, maksudnya kayak pergi-pergian mulu gitu. Udah sukses dia udah melanglang Buana. Melanglang Buana ya kan. Nah, selain kesenian terdapat juga satu permainan rakyat Natuna yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, yakni ada gasing Natuna. Aku main tuh pas SD. Gitu ya. Main gua. Sejak kapan sih sebenarnya permainan gasing di Natuna ini dimainkan? Ya memang sih belum ada yang tahu pasti ya guys. Karena gasing biasanya terbuat ini biasa dari kayu yang keras seperti kayu pelawan dan juga kayu sentigi. Selain itu juga ada tali gasing yang juga terbuat dari kulit kayu, salah satunya kulit pohon melinjo yang nantinya diolah hingga menjadi tali khusus. Nah, permainan gasing ini biasanya dilakukan oleh kaum lelaki mulai dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Ya, dan permainan ini termasuk permainan yang kategorinya elit ya, karena bisa menghabiskan biaya yang besar, mulai dari biaya untuk pembuatan gasing, biaya pemeliharaannya yang menggunakan minyak khusus, sampai pada acara pertandingan yang menggunakan alat-alat khusus kayak alat timbang elektronik maupun alat pendeteksi logam. Keren. Iya, Udah cakep keren. cakep loh. Gue zaman dulu pakai ini gasingnya Masih yang kayu biasa. terus ininya bawahnya paku. kayak paku. Paku terus pakai tali biasa gue. Iya, itu dililit dulu talinya. Kayak Ya, gitu. Oke deh, itu dia tadi kuliner dari Natuna. Dan jangan kemana-mana, kita masih punya beragam informasi menarik. Pastinya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih dengan saya Ditan yang bajunya rame. Saya juga sama Nuke yang kuning-kuning ceria gimana gitu. Kayak Bu Guru. Ibu guru. Ayo anak-anak masuk kelas ya. Di absen dulu anak-anak. Gak mau aja gitu lawan anak-anak. Jangan anak-anak kalau mau pintar sekolah gitu. Gitu ya. Iya. Udah cocok belum gue jadi ibu guru? Galak gurunya. Oke, ini kita kalau ngomong-ngomong tentang topik kita hari ini, tadi kita udah ngebahas kepulauan wilayah Natuna, kita udah ngebahas tentang tempat wisatanya. Yang kalau tadi bahasa gue jauh-jauh ya. Iya betul. Sama kulinernya yang kalau menurut gue mirip-mirip sama kuliner Indonesia lainnya sih. Namanya aja yang jauh. Namanya lucu-lucu. Kalau kata aku tuh unik-unik sih lebih tepatnya ya. Karena nggak nyangka kan diberi nama itu gitu loh. Iya gitu. Bubur pedas dan lain-lain. Bubur pedas oke, tadi kan ada yang apa? Susah lah, pokoknya lupa gue tadi. Unik-unik pokoknya. Unik-unik namanya. Gitu kan. Nah terus selanjutnya ada apa ini berita berikutnya? Kita balik ke ini pemerintahan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Menteri Ida Fauziah. Ini dia memutuskan bahwa pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun. Duit gak seberapa.
Keputusan itu Dicairinnya lama, Bu. Gimana itu, Bu? ini Hak keputusan orang. itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang disahkan pada tanggal 4 Februari 2002. Lu Emang 2022 duit kita lagi mau dipakai buat apa dulu lu udah sih, pernah Bu? cairin JHT belum? Gue udah pernah. Belum. Gue udah Di hati pernah. gua masih Cepet kumpul. banget. Susah tahu nggak pas Covid kata siapa? Oh, cepet pas banget. Covid gak? Gue langsung waktu itu tahun 2017. Amit cabang bayi duit nggak seberapa. Gue langsung cairin. Bu, tolong dong Bu, duit kita mau dipakai buat apa dulu sih, Bu? Nggak, yang gue tahu tuh ada lagi namanya BPJS apa, lu dapat 2,5 juta tapi 3 bulan doang. Oh, nggak Gitu. tahu deh itu ya. Gue waktu Nah. itu nyairin cepet banget loh, asli. Gue Iya, nyairin masa lama. kerja 2 tahun. Gue lama. Pokoknya sampai sekarang belum masih ada dan gue pas baca berita ini mampus gue. Tapi lu udah proses, kalau prosesnya harusnya bisa. Susah, Tan. Susah. Apa sekarang website ya, di website gagal terus gagal. Oh iya, lu dari website dulu memang. Iya, dan ada di yang- website dia tuh kayak nggak pernah padahal semua ada yang- dokumen udah masuk. Ada yang harus lo print, terus lo bawa ke sana, udah. Terus Iya, itu. cairnya 2 hari apa? I know that, tapi gue belum itu sesusah itu pas gue Oke. coba. Jadi memang kebijakan baru ini menuai pro dan kontra pastinya ya di tengah masyarakat. Ya ada yang menganggap keputusan ini akan menyulitkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan ada yang mendukung karena memang merasa keputusan itu tepat dan rasional maksud gue. Dan menanggapi ini, Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Randy Manilet menyatakan kebijakan tersebut dapat dikeluarkan karena saat ini sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan atau ini JKP yang gue bilang. yang akan melengkapi kebijakan baru tersebut. Ini kalau nggak salah yang keluar 2,5 juta kali 3 bulan itu. Ya Bu, kalau bagi orang-orang yang freelance gimana? Ya, kalau freelance mah nggak ada JHT. Ya makanya kan sedih. Nggak ada. Oke. Ini Bapak Yusuf juga menuturkan bahwa JKP bisa melengkapi kebijakan JHT karena dalam peraturan barunya pun JKP ini diikutkan bersama pesangon sehingga dapat menjadi bantalan sementara bagi masyarakat yang terkena PHK. Gitu. Ya, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari juga memberikan penjelasan perihal JHT yang jadi trending di media sosial. Dalam pemaparannya di akun Twitter @dita_sari pada Jumat malam, Dita menyatakan bahwa JHT memang sifatnya ditujukan untuk hari tua. Ia juga menjelaskan bahwa JHT bukan satu-satunya tabungan yang dimiliki pekerja karena saat ini ada program baru yang disebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Oke, dan jaminan hari tua sendiri ini merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ini sebenarnya dulu cuma ada di pegawai negeri sipil, sekarang semuanya udah bisa ada. Dan ini dikutip dari halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan, manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan, yakni berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan, ditambah dengan hasil pengembangannya, gitu. Iya, itu tadi ya. Gue cepet waktu itu, habis dari kantornya nggak nyampe 3 hari, cair. Berhitung lo ya? Enggak, agak kesel aja karena nyairinnya juga lama. Bukannya nyairin lama, proses kenapa sih kayak di website itu selalu kayak udah semua file data udah masuk, udah yang dia minta udah oke gitu. Tapi kayak yang gagal, coba ulang, itu sampai bete. Waktu itu gue nyoba pakai handphone nggak bisa, akhirnya gue pakai Iya laptop, bisa. laptop, pakai laptop. Gue pakai laptop bisa. Iya beda. Dan nggak boleh ke ini dulu nanti ada video di situ udah dijelaskan kan pas COVID ini. Jadi nanti kita ada kayak Zoom meeting aja sama orang dari BPJS ya kayak gitu. Tapi belum sampai ke situ. Di website selalu kayak yang coba lagi. Yang gue inget dari gue ngurus BPJS ini, yang gue inget adalah sampai kesel gue. mbak-mbaknya cantik ya, gue gitu doang. Gak bisa lupa gue sampai sekarang. Dan kita nggak ngobrol. Ini datanya, iya terima kasih Pak. Udah gitu doang, nggak ngobrol. Diambil terus gue suruh nunggu bentar. Cewek cantik Udah, banget. gue suruh nunggu terus dipanggil. Oke Pak, nanti akan dicairkan 3 hari apa kata dia? 2 hari cair. Iya. Gitu. Itu doang yang gue inget tuh 2017 gue mencairkannya. Untuk masa pekerjaan 2 tahun. Gimana guys, kalian setuju dengan peraturan itu guys? Gitu. Ya freelance juga, nggak ada JHT-nya. Ya nggak kan ini lagi ngomong doang ngalor ngidul. Oh, nggak tahu gue. Tapi gue mau. Ya kalau freelance memang Kalau nggak boleh ya. punya, coy. Tapi kalau boleh ya. Makanya sedih kita. Boleh nggak? Kalau boleh JHT bisa dicairin, tapi tetap tuh ada tuh yang jaminan kalau di PHK keluar juga. Kalau boleh. Gak mungkin. Lumayan ya nggak sih? Gak Dapat. mungkin. Ya Itu nasib yang- ya sebagai freelance begitulah. Yang jaminan PHK tuh kalau nggak salah 2,5 juta,
3 bulan doang tapi. Gitu. Ya, itu kalau lu suka lihat banyak bule-bule di Bali nih kayak nggak kerja. Nah mereka tuh pakai jaminan itu. Jadi mereka bilang ke pemerintahannya mereka nggak kerja, akhirnya dapat jaminan. Cuman angkanya beda sama kita. Pemalas. Iya, terus mereka bilang nggak kerja, terus mereka buka bisnis di sini, buka restoran. Enaknya hidupnya. Indonesia tuh pintar apa kita menuju ke sana. Belum, masih lama. Masih tertati-tati gitu. Kalau kita masih lama pokoknya, masih ribet, tenang aja gitu. Iya, gitu. Oke, tenang Nuka, saya mau menenangkan rekan saya dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome back di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Gak terasa kita udah di segmen terakhir. Temuin kalian semua dari tadi udah cep dari ngomongin Natuna. Ngebahas wisata Natuna, ngebahas kuliner Natuna, terus tadi ngebahas jaminan hari tua juga. Ya, yang banyak pro kontra juga. Kalian kira-kira setuju atau enggak? Boleh komen mungkin ya kan? Ya, tapi lu ngomong-ngomong, ya jangan hari tua lah, hari besok aja dulu ya. Kalau hari tua masih lama kayaknya. Kalau ngomongin jaminan hari tua kan tabungan hari tua. Lu menabung dalam bentuk apa? Emas lu ya? Gue tebak. Gue nebak doang nih, emas. Ada. Ada. Habis bingung Bo, kalau freelance kayak kita, kayak gue gini kan. Emas apa? Perhiasan apa yang logam mulia gitu? Masih yang perhiasan. Perhiasan ya, oke. Iya ini emang sekarang kan lagi tren. Sebenarnya bukan nabung sih, tapi mengatur keuangan lah kan. Banyak sobat-sobat kripto di sana kan, sobat-sobat saham di sana. Binomo, gitu kan. Ya, kalian sobat, habis itu kemarin gaya-gayaan ikut-ikutan. Terus gagal marah-marah. Bangkrut, marah-marah, merong-merong. Salah siapa kalau belum paham ya jangan ikut-ikutan. Sobat-sobat koin kan banyak di luar sana ya. Kalau lu emas, kalau gue itu sih reksadana sih. Meskipun keuntungannya nggak gede-gede banget tapi nggak rugi. Iya. Karena kalau gue lebih gini, kalau gue nggak ngerti, belum ngerti, gue nggak mau maksa. Mendingan yang gue paham aja, udah. Gue reksadana setahu gue, mas kan kita beli segini, ya setidaknya kalaupun harganya lagi tuh dijual nggak anjlok-anjlok banget. Gue kalau gitu. emas sama reksadana paham karena gue pernah bawain acaranya, gue pernah MC acara. Emas sama reksadana gitu, jadi gue agak-agak paham. Ya, Bo. Dijelasin ya kan tuh roadshow berapa tempat gitu, kayak dijelasin mulu jadi ngerti. Oh maksudnya gini, maksudnya gitu. Tapi jangan suruh jelasin, nggak ngerti. lanjut. Nah itu dia nih, kita bakal ngebahas mengenai kesalahan mengatur keuangan di usia muda gitu. Karena yang tadi gue bilang ya, boro-boro keuangan di hari tua gitu. Hari sekarang aja masih repot gitu kan. Ini nggak jarang banyak dari anak muda nih yang belum bisa mengatur keuangannya sendiri gitu. Dan selanjutnya ini kita punya kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan pribadi yang sering dilakukan saat usia muda. Yang pertama adalah, ini tidak membuat rencana keuangan. Hal pertama yang dilakukan dalam mengatur keuangan adalah mendapatkan kendali atas finansial. Hal itu berarti kamu harus membuat rencana keuangan, termasuk mencatat pengeluaran. Nah, memiliki rencana pengeluaran dan pendapatan ini bakal bikin kita bisa mempertimbangkan cara untuk menghemat uang atau menggunakannya secara tepat. Ya, yang selanjutnya mungkin tidak memiliki dana darurat. Nah, dana darurat adalah dana yang perlu disiapkan sebagai cadangan bila ada keperluan mendadak seperti jatuh sakit, membantu orang tua, atau perusahaan tempat bekerja tutup beroperasi ya. Dan di masa seperti saat ini memang dana darurat ini menjadi hal penting yang patut kita miliki nih. Sebab di tengah kepastian seperti masa ketidakpastian ya maksudnya. Di masa pandemi yang seperti ini, dana darurat ini bisa menyelamatkan keuangan kalian kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sayangnya, milenial zaman sekarang nih masih banyak yang mengabaikan dana darurat dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang penting. Mulai sekarang alangkah baiknya kalau kalian mulai menyisihkan sedikit-sedikit ya untuk dana darurat di tabungan, tapi harus dipisah karena untuk berjaga-jaga. Ya, ini biasanya tuh namanya dana darurat tuh kalau nggak salah 3 bulan dari pengeluaran rumah. Makan, misalnya bayar kontrakan, bayar kreditan, itu 3 bulan lo harus punya tuh. Terus selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan dari anak muda zaman sekarang dalam mengelola keuangannya adalah rela berhutang. Hai. Ngomongin saya ya. Ini ada namanya fitur pay later, itu gue pakai. Aduh. Itu buat mengelola, jadi gue nggak boleh lebih dari segitu. Maksud gue adalah itu.
Terus di akhir bulan lo harus bayar 15 atau 20 ribu untuk plusnya si pay later itu intinya. Nah, pay later ini emang menggiurkan banget. Jadi ini ada fitur di aplikasi biasanya. Fitur ini biasanya membuat milenial seolah rela berhutang untuk hal yang tidak esensial dan sebenarnya bisa ditunda untuk menabung terlebih dahulu. Padahal kalau kita bisa menunda dan menabung, sebenarnya nggak perlu terjebak dalam hutang yang malah bikin kita mengeluarkan uang lebih banyak karena harus bayar bunganya juga. Nah, emang harus pilih-pilih sih pay later sih. Iya. Gitu. Nah, biasanya kekurangannya juga nih belanja tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Kadang. Ya, antara keinginan dan kebutuhan tuh suka beda-beda tipis memang ya. Kadang kalau itu. Iya, kedengarannya cukup mendasar sih, tapi aktivitas belanja tanpa memprioritaskan kebutuhan pokok bisa membuat keuangan kalian ini jadi gampang jebol. Ya, banyak orang muda menjalani gaya hidup di luar batas kemampuan finansial mereka sehingga pengeluarannya selalu melebihi pendapatan. Nah, mungkin pula selama ini kalian mudah tergiur dengan potongan harga dan diskon. Padahal banyak barang yang kamu beli akhirnya gak diperlukan kan? Nah, itu berarti kamu tidak bisa nih membedakan mana yang menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan. Maka pentingnya ini untuk mempertimbangkan apa yang kalian butuhkan saat mau belanja. Gue catet apa yang udah habis, apa aja. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Ya maksudnya sebelum belanja kayak gitu, maksudnya untuk meminimalisir banyaknya keinginan. Terus pas lo belanja keinginannya gimana? Enggak, karena bisa tahan? Karena gue yang mengatur semua, jadi tidak mau harus bisa gitu. Oke, dan selanjutnya juga kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak muda dalam mengatur keuangan adalah tidak punya prinsip dalam pengeluaran. Jadi biasalah tekanan teman sebaya kan, wow di Instagramnya pamer apa gitu. Ini biasanya menjadi salah satu hal yang membuat banyak orang muda ini menjadi lebih boros. Misalnya sulit menolak ajakan untuk nongkrong di kafe atau di kedai kopi gitu kan. Akibatnya selain kamu asam lambung, kamu juga menghabiskan uang banyak untuk hal yang bukan menjadi keperluan dasar. Untuk saya nggak ngopi ya. Nah, makanya nih anak-anak muda harus mulai, termasuk saya harus mulai berkonsentrasi pada apa yang diinginkan dalam hidup untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan. Ya, selanjutnya biasanya nih lebih suka meletakkan uang di satu rekening yang sama, nggak dipisah-pisah. Jadinya kan, oh masih ada, gesek. Oh masih ada. Soalnya kalau dibagi-bagi di rekening lain nanti kepotong biaya bulanan. Pelit. Jadi taruh satu aja. Padahal jobnya banyak ya. Supaya bisa menabung dengan disiplin atau memiliki dana darurat ya, yang tidak tercampur dengan urusan lain, alangkah baiknya kalau kalian ini memisahkan di dua rekening yang berbeda. Sebab kalau kalian mencampurkannya tanpa sadar, kalian ini akan menggunakan uang tersebut dan akhirnya lupa deh kalau harus disisihin sebagian untuk tabungan. Oke, dan selanjutnya nih biasanya kesalahan anak muda dalam mengelola ekonomi adalah menunda investasi. Mungkin di antara kita nih masih ada yang berpikiran kalau investasi masih belum penting dengan berbagai alasan, mulai dari nggak punya modal hingga belum paham investasi yang tepat. Ini jadi alasan kita lah untuk terus menunda investasi. Padahal saat ini ada banyak banget investasi yang bisa dimulai dengan modal hanya Rp10.000 aja dan sangat mudah dipahami. Ini bener sih, waktu zaman gue dulu, gue kredit rumah belum ada gini-ginian. Ribet banget zaman dulu. Nah, selanjutnya mungkin tidak mempersiapkan pensiun dini ya. Punya dana pensiun memadai bukan berarti kamu tidak bisa produktif hingga nanti saatnya sudah lansia. Nah, dengan mempersiapkan dana pensiun sejak sekarang nih, kamu bisa memastikan nih hidup kamu nanti bisa sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain. Karena kondisi keuangan udah aman. Iya, bener banget nih. Tapi dari tadi kita ngomong kayak ahli ekonomi ya, padahal kita juga berantakan. Masih berantakan, guys. Masih berantakan banget, ngatur-ngatur segala macam, kebutuhan juga masih banyak gitu kan. Iya. Wah, apalagi. Tapi lu gimana sih, lu kan setengah ibu rumah tangga sebenarnya. Bukan setengah sih, udah full gue. Gue mau ngomong full takut salah. Belum punya suami aja sama anak, tapi udah full ibu rumah tangga. Mau ngomong full takut kayaknya salah gitu, lu tetap bisa mengelola tuh ya. Ya mau nggak mau harus bisa lah, Tan. Kalau kata nyokap gue, bisa karena terbiasa. Terbiasa karena dipaksa. Paksa keadaan. Ya begitulah kira-kira. Oke lah, pokoknya masing-masing dari kita pasti punya tuh kesulitan sendiri dalam mengelola ekonominya. Nuka punya, gue juga punya, pasti yang nonton juga punya. Betul. Tapi biar bagaimanapun juga jaga kondisi harus tetap sehat ya. Ya betul. Jangan sampai kenapa-napa, kita masih di kondisi pandemi juga gitu kan. Jadi harus terus stay healthy, stay positif juga. Dan jangan lupa 6M-nya. Apa namanya? 6M itu apa? Masker. Bukan, itu 6M itu namanya apa? Protokol kesehatan 6M-nya. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan.
menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Ya, kalau mau hidup bersama ya disekan dulu guys. Iya, buffalo gathering nggak baik ya guys. Kalau gitu kita pamit undur diri. Thank you banget udah nemenin kita di episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode lain dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Lukas Sita pamit undur diri. Dita Sudiro juga pamit undur diri. Bye.